persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali di dalam Menara Doa Online lewat channel YouTube ataupun Facebook. Kami percaya Bapak Ibu tetap dalam keadaan luar biasa dan tetap berapi-api untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Terima kasih untuk tidak jemu-jemu selalu bersama dengan kami dengan kesetiaannya. Untuk bersatu hati memuji menyembah Tuhan dari tempat ini. Baik Bapak Ibu yang ada di Holy Spirit Room. Mari kita satukan hati kita. Kita bersepakat pastikan malam hari ini Tuhan bekerja dengan dahsyat atas setiap kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur sebab Engkau tidak pernah menahan rahmat-Mu atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu selalu menjaga setiap kami. Kebenaran-Mu selalu memelihara kehidupan kami hari demi hari ya Tuhan Yesus. Di saat hari yang indah ini ya Tuhan, bersama dengan jemaat Tuhan, kami datang kepadamu memuji menyembah Engkau. Kami mengatur persembahan kami di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami sembah di malam hari yang indah ini ya Tuhan. Dan kami percaya setiap kali kami datang memanggil nama-Mu, setiap kali kami menyebut Engkau ya Tuhan, Engkau datang menjamah setiap kami ya Bapa. Terima kasih Engkau turun dari surga-Mu untuk memberitahukan setiap kami tentang surga-Mu yang kudus. Terima kasih buat kekekalan hidup yang kekal yang Engkau janjikan kepada setiap kami ya Tuhan. Sebab karena itu kami dengan bersuka cita melewati hari demi hari di dalam hidup kami. Kami penuh dengan semangat menanti-nantikan Engkau ya Tuhan Yesus. Menanti-nantikan Engkau di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu yang memuaskan setiap kami. Hadirat-Mu yang memulihkan kekuatan kami. Hadirat-Mu yang menyembuhkan sakit kami ya Tuhan. Hadirat-Mu yang memberikan kekuatan yang baru kepada kami ya Tuhan. Kasih-Mu selalu baru setiap kami ya Bapa. Kasih-Mu selalu baru atas kami ya Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kami angkat tangan kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami membawa korban syukur kami. Sebab Engkau saja yang layak ya Abah. Engkau saja yang layak ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu lebih lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Lebih lagi naik
selain memuji menyembah Engkau ya Yesus. Ya Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, sebab dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari katakan lebih lagi, dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan.
Kami nikmati hadirat-Mu.
penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Holy, 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 holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Sembah Dia, saudara. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Masuk hadirat-Nya. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Tuhan, kami bersyukur, kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat. Saat kami menyembah-Mu, kami pada waktu kami merasakan hadirat-Mu, kami berada di hadirat-Mu, kami bisa menikmati keindahan surga itu turun dalam hidup setiap kami, Tuhan. Kami percaya anak-anak-Mu, kami semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan hari ini, Tuhan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada hikmat senantiasa, ada sukacita senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami angkat kedua tangan kami. Tuhan, aku minta turunkan berkat-Mu ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan, lindungi mereka semua. Jauhkan mereka daripada malapetaka, mara bahaya, niat-niat orang jahat. Bungkus semua anak-anak-Mu ini Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu. Tuhan, berikan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati mereka. Biar Engkau penuhi segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Cukupi semua kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih. Biarlah ya Tuhan kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kami suka berbicara dengan Tuhan secara pribadi ya Tuhan. Setiap saat di sepanjang hidup kami. Biarlah ya Tuhan dari hati kami terus keluar nyanyian, pujian, penyembahan ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat mengajarkan sebagian sabda firman-Mu ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan, biarlah roh hikmat, pewahyuan turun tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Jadi hari ini kita masih berbicara tentang kekekalan. Yaitu kemana kita akan pergi dan kita tuh ngapain nanti di dalam kekekalan. Khususnya buat setiap kita yang percaya kepada Yesus, saudaraku. Nah, kalau kita mengetahui kebenaran firman Tuhan tentang sorga, tentang kekekalan, tentang hidup yang kekal, ya kan? Tentang kehidupan setelah kematian, saudaraku. Kalau kita mengerti tentang kekekalan, kita punya tujuan, aku akan ke sana nanti. Inilah tujuan akhir hidup saya. Inilah destiny, eternal destiny saya. Otomatis keputusan yang kita buat dalam perkataankah, dalam perbuatan, ya saudaraku, arah hidup kita yang kita ambil tiap hari, pasti kita akan dasarkan, saudara, untuk sampai kepada tujuan itu.
Katakan amin. Dan kita akan, mungkin kita udah tahu nih gimana untuk bisa sampai di sana. Ya saudara, kita tidak tahu. Tapi kita bisa punya yang namanya, saudaraku apa? Google Map. Google Map rohani kita adalah apa? Roh Kudus dan Alkitab. Katakan amin saudara. Seperti saudara berangkat, mau pergi. Dari Palembang, mungkin saudara tidak tahu kota Batu Raja. Tidak pernah ke kota Batu Raja. Sama sekali saudara tidak tahu Batu Raja. Tetapi sekarang ada aplikasi namanya Google Map. Saudara tinggal tulis kota Batu Raja. Hotel apa yang saudara akan pergi di sana? Saudara klik dari Palembang. Sejak saudara udah klik itu, maka saudara start ngarahkan perjalanan saudara dari Palembang ke Batu Raja. Apa yang terjadi? Maka Google Map akan membantu saudara mengarahkan. Ya kan saudara, jalan lurus 1 kilo, lalu belok kanan, belok kiri, lurus sepanjang saudara dengarkan daripada suara petunjuk arah ini Google Map, maka saya percaya beberapa jam kemudian saudara akan tiba di kota Batu Raja. Begitu pula dengan setiap kita saudaraku, bahwa Tuhan sudah beri buat setiap kita hidup yang kekal. Bahwa tujuan akhir kita sudah belajar kemarin bahwa Tuhan punya rencana. Mungkin setiap kita gak punya rencana hanya punya rencana 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan untuk anak-anak kita. Tapi kita belum punya rencana 10.000 tahun ke depan. Hidup yang kekal, tapi Tuhan sudah buat rencana buat kita. Dan kita mengerti itu kemarin, saudara, ya Tuhan, aku ingin sampai di sana. Dan itu pasti saya akan ke sana. Yang namanya umur, yang namanya hidup di dunia ini itu seperti es batu, saudara. Es batu itu mau dipakai nggak dipakai pasti cair. Nah, hidup pun begitu, saudara, ya kan? Kita mau percaya nggak percaya, saudara, apa yang ditulis Alkitab itu pasti terjadi. Bahwa setiap manusia ada waktu lahir, ada waktu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, apa yang akan terjadi di balik itu semua? Nah, saudara Yesus, puji Tuhan, saudaraku. Kita punya Yesus, kita punya Tuhan, kita punya Alkitab. Satu-satunya Alkitab suci yang buka secara jelas tentang kehidupan setelah kematian. Begitu jelas. Dan apa yang tertulis dalam Alkitab ini adalah kebenaran dan pasti akan terjadi. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, hari ini saudara kita akan bahas, ya kan? Dengan satu perkataan Yesus yang berkata apa, saudara? Bahwa Yesus mengatakan bahwa surga itu lebih nyata daripada kehidupan di dunia ini sekarang. Apa maksudnya surga itu nyata? Ya kan, lebih nyata dari kehidupan di dunia ini. Yang pertama, saya akan ulang lagi lebih delay lagi dan saya akan dalemin lagi tentang yang pertama adalah kita akan mengenakan tubuh kemuliaan di surga. Yang mengerti katakan amin. Nah, Alkitab banyak berbicara tentang tubuh kebangkitan ini, tubuh kemuliaan. Ya kan, di mana tubuh kemuliaan itu adalah hal yang jasmani itu bersatu dengan hal yang rohani. Nanti saya akan jelaskan. Nah, kita baca Alkitab kita dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semua, tetapi kita semua akan diubahkan dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubahkan. Ayat 53, baca yang keras. 1, 2, 3. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi tubuh fana kita ini adalah tubuh yang dapat binasa. Jadi tubuh yang kita lihat di cermin adalah tubuh yang dapat binasa. Dan kita tidak akan membawa tubuh fana ini, saudara, ke dalam kekekalan. Nah, Tuhan mengatakan bahwa Dia akan mengubah tubuh yang fana ini menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Atau tubuh kemuliaan.
tubuh yang sempurna untuk selama-lamanya. Dan kita akan mengenakan tubuh kemuliaan ini saudara dalam kekekalan di surga. Pertanyaannya begini saudaraku. Saya mau pertanyaan begini. Mungkin saudara tanya, Pak Pendeta, tubuh kemuliaan ini seperti saya berusia berapa? Ya kan? Ya kan? Tubuh kemuliaan itu apakah seperti tubuh saya? Tubuh saya yang berusia 57 tahun dengan struktur rambut seperti ini sudah mulai kurang, kerut-kerut sudah mulai banyak, bercak-bercak noda, saudaraku, ya kan, dan lain sebagainya. Ataukah tubuh kemuliaan itu seperti orang tua kita yang berusia 85 tahun? Atau tubuh kemuliaan itu seperti anak kita yang berusia 20 tahun? Alkitab tidak jawab pertanyaan itu, tetapi tubuh kemuliaan adalah tubuh yang sempurna. Katakan amin. Ya kan? Berapa usia tubuh yang paling sempurna menurut saudara? Apakah usia 15 tahun yang tidak ada jerawat? Atau usia 80 tahun tanpa kerutan? Tapi saya ingin beritahu kepada kita semua adalah kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Tubuh yang sempurna. Berapapun itu usianya, itu adalah tubuh yang sempurna yang Tuhan akan berikan buat setiap kita. Katakan amin. Saya ingin gambarkan tentang tubuh kemuliaan itu apa. Saudaraku, Yesus Kristus adalah orang pertama yang telah mati dan dibangkitkan dengan mengenakan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan bukan roh yang melayang-layang, saudaraku. Ya kan? Atau roh yang gentayangan. Saudaraku, tubuh kemuliaan itu saudaraku, ya kan? Itu benar-benar tubuh yang nyata. Ya, kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Saudara, coba kita lihat dalam Lukas 24 ayat 37 sampai 40. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Mereka kira hantu. Kenapa mereka berpikir hantu? Karena yang ada dalam pikiran mereka, mereka tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Badannya sudah hancur saudaraku. Mukanya hancur. Mati, lalu dikuburkan. Sudah. Tapi tiba-tiba saudaraku yang Yesus, Yesus menampakkan diri di hadapan mereka. Dan mereka tahu ini Yesus. Tapi mereka tidak nyangka. Makanya mereka berpikir apa saudara? Mereka melihat hantu. Ayat 38. Apa kata Yesus? Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lalu Tuhan katakan apa? Lihatlah tanganku. Dan lihatlah kakiku. Aku sendirilah ini. Kalau misalnya gentayangan kan saudara sudah tahu, suka nonton film atau apa. Saudaraku, kalau roh yang gentayangan kan nggak nyata. Saudara, kakinya nggak napak bumi kan. Saya ini kakiku napak bumi. Kamu bisa lihat tangan aku. Raba sekarang, raba aku dan lihat aku. Karena hantu tidak ada daging dan hantu tidak ada tulang. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya. Saya tuh kalau baca ayat ini seperti kayak ada kata-kata dalam kitab Yesaya berkatakan, apakah aku bisa melupakan kamu? Kalau perempuan yang melahirkan bisa melupakan anaknya, bayinya. Tapi aku Tuhan tidak akan melupakan kamu. Kenapa? Aku melukiskan kamu di telapak tanganku. Kapan Tuhan melukiskan nama kita? Saudara, di telapak tangannya. Ketika tangannya terbelentang. Lalu para pasukan Romawi memaku tangannya. Saudaraku, disitulah ada luka di tangan. Waktu dia disalib, saudara, di atas kayu salib. Ya saudara, tangannya dipaku, ada luka. Saudara, dan bekas luka, itulah namanya tato. Itulah tulisan daripada nama kita. Dia bilang, lihat tanganku. Dia mau bicara tentang aku gak mungkin bisa lupa. Dia selalu lihat, mungkin Sabta bisa lupa sama Tuhan. Saudara bisa lupa sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa lupa sama saudara. Karena dia sudah tulis nama saudara, nama saya di telapak tangannya. Waktu dia bangkit saudaraku, dia bilang, ya kan
Ini lihat tangan aku. Lihat kaki aku. Kenapa kok disuruh tangan kaki? Itulah tempat luka. Nanti di surga saudara, semua kita pakai tubuh kemuliaan. Tubuh yang dimuliakan, tubuh yang sempurna. Tidak ada kerut, tidak ada luka dalam tubuh kita. Coba satu nama, satu orang, satu pribadi yang punya tubuh terluka dan ada bekas lukanya. Siapa namanya? Yesus. Di sini. Saudara, di sini. Saudara, itu tidak akan hilang. Karena memang Nabi Yesaya udah menubuatkan itu. Saya bisa mengerti sini, katakan amin. Ya kan, ayat 41 sampai 43 katakan. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Ayat 42 baca yang keras. Lalu mereka memberikan kepada mereka sepotong ikan goreng. Ia mengambil ikan goreng itu dan memakan ikan goreng itu di depan mata mereka. Itulah tubuh kemuliaan. Katakan amin saudara. Artinya apa saudara? Tubuh kemuliaan bisa diraba, bisa dilihat, bisa makan. Walaupun gak perlu makan gak apa-apa. Gak mati, gak mungkin sakit. Tapi bisa makan. Tapi saudara, yang berikutnya tubuh kemuliaan itu macam apa? Ini tubuh yang akan saudara dan saya kenakan. Yang ngerti katakan amin saudara. Ya, kita lihat Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari minggu pertama itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itulah datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan apa? Lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lihat saudara, tentang tubuh kemuliaan. Apalagi yang kita pelajari dari tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan gak perlu pintu yang terbuka untuk masuk dalam ruangan. Ngerti saudara? Mereka berkumpul dari satu ruangan yang terkunci saudaraku. Tapi tiba-tiba Yesus bisa hadir di tengah-tengah mereka. Bisa tembus. Keren gak saudara? Keren. Ini yang kita akan kenakan. Saudara, tubuh kemuliaan. Nah itu yang pertama. Kita tahu secara fisiknya dulu. Yang kedua kita lihat secara rohaninya. Tubuh kemuliaan ini. Keren yang kedua ini apalagi dari tubuh kemuliaan yang kita akan pakai. Saudara, tubuh kemuliaan ini menyatukan dan menghubungkan kita. Antara yang jasmani dengan yang rohani. Apa maksudnya? Saya akan jelaskan begini saudaraku. Ya kan? Ada satu perkataan daripada Rasul Paulus yang berkata bahwa selama dia pakai tubuh maut, dia pakai istilah tubuh maut, tubuh fana, tubuh yang bisa binasa. Ya kan? Ada satu hukum yang bekerja dalam tubuh ini. Selama kita hidup di dunia, saudaraku, ada satu hukum yang bekerja dalam badan ini. Saudara, kita baca Roma 7 ayat 21 sampai 25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah aku mendapati hukum ini. Baca keras. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku ini aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam apa? Anggota-anggota tubuhku. Aku adalah manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari apa? Tubuh maut ini. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ngerti katakan amin. Karena Yesus kita bisa lepas dari tubuh maut. Dari tubuh fana ini. Dan kelak pada waktu Yesus datang kedua kali. Kita akan bangkit dari kuburan. Dan dia akan muliakan tubuh kita. Ya kan? Dia akan berikan tubuh kamu kemuliaan. Yang mengerti katakan amin. Nah tubuh fana ini saudara. Tidak selalu bekerja dengan apa yang kita kehendaki Mas Rasul Paulus. Saudara artinya apa? Ada saat-saat ketika kita berpikir. Aku tidak akan pernah lagi lakukan hal inilah. Aku
Aku gak lagi mau lakukan ini lagi lah. Kapok, tobat aku. Tetapi tubuh fana ini memaksa kita melakukannya. Dan kita jatuh lagi, gagal lagi. Itu tubuh maut, itu tubuh fana. Ada saat-saat ketika kita berpikir, hal inilah yang harus aku lakukan. Untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan ini baik buat saya. Baik untuk keluarga saya. Tapi tubuh fana ini sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Saudara bisa ngerti sini katakan amin. Perlu contoh gak? Saudara bisa kasih contoh sendiri. Saudaraku Yesus. Tetapi di surga nanti, saudaraku, hal ini tidak akan pernah terjadi. Di surga nanti gak akan pernah terjadi. Ketika kita mengenakan tubuh kemuliaan. Ya kan, tubuh yang dimuliakan. Ada istilah tubuh yang dimuliakan. Tubuh yang sempurna, tubuh kebangkitan. Itu istilah-istilah seperti itu. Yang saudara, gak akan terjadi itu lagi. Kenapa? Karena tubuh kemuliaan ini, ya kan, akan menyatukan kita antara yang rohani dengan yang jasmani, dengan cara yang belum pernah terjadi. Katakan amin saudaraku. Kita akan melakukan apa yang timbul di hati kita. Yang saudaraku, itu kita bisa punya kekuatan, kemampuan untuk melakukannya. Kasih contoh yang sederhana aja, yang baik aja saudara, yang baik. Begini, saudara pernah nggak serasanya ingin deh yang namanya doa, muji nyembah. Saudara tahu kalau kita berdoa memuji menyembah, ya kan, kita bisa masuk hadirat Tuhan. Kita bisa di dalam hadirat Tuhan kita bisa menikmati yang namanya apa? Keindahan. Ya kan saudara? Keindahan dan kenikmatan daripada apa? Surga atau suasana surga. Katakan amin. Tetapi yang jadi masalah seringkali saudaraku. Tubuh ini ya kan gak bisa saudara. Kayaknya sulit nyembah. Baru mau nyembah sebentar. Baru doa sebentar. Bunyi HP. Hilang. Atau kita kepikiran apa? Kita mau ibadah. Kita mau sungguh-sungguh konsentrasi ibadah. Tapi ada aja gangguan pikiran. Kenapa? Kita masih pakai tubuh yang fana. Apa yang kita inginkan. Aku ingin masuk hadirat. Aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi tubuh fana bilang. Gak sanggup lakukan itu. Gak mau lakukan itu. Saya bisa ngerti. Tapi nanti di sana. So bayangkan. Kita bisa nyembah kayak tadi aja tuh. Udah rasanya plong. Lega. Damai. Luar biasa. Sekalipun banyak interupsi. Pengalian-pengalian, distraction, pengalian-pengalian, fokus, segala macam. Tapi kita udah enak banget. Kita bisa bayangkan nanti. Kalau kita pakai tubuh kemuliaan, saya yakin kita tidak akan mengalami kesulitan menyembah Tuhan dengan penyembahan yang sempurna. Katakan amin saudara, ini hal yang luar biasa. Ya kan? Ini yang Tuhan akan buat. Kita kan, ya kan? Ayo kalau kita lihat kesaksian-saksian, ya kan? Mau kemana? Tes. Jadi ada kemampuan yang tidak terbatas yang Tuhan beri di dalam tubuh kemuliaan yang kita akan kenakan. Terus saudara, yang ketiga ya tentang kekekalan. Jadi Tuhan bukan cuma kasih kita tubuh kemuliaan, tubuh yang sempurna. Saudara, yang bisa saudaraku, apa yang diinginkan saudaraku dari yang menyatukan antara yang jasmani dengan yang rohani. Saudara, bukan cuma itu saudaraku. Tetapi juga Tuhan memuliakan semua ciptaannya. Dia bukan cuma memuliakan kita dengan kasih kita tubuh kemuliaan. Tubuh yang dimuliakan. Tetapi Tuhan juga memuliakan semua ciptaannya. Katakan amin. Jadi Alkitab berbicara bukan hanya tentang tubuh kemuliaan. Tuhan memuliakan bukan hanya tubuh daripada orang-orang percaya. Tetapi juga Tuhan memuliakan semua ciptaannya dalam keabadian di sorga. Dalam bentuk apa saudara? Langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru pastilah langit dan bumi yang apa? Yang sempurna. Jauh lebih sempurna daripada bumi yang kita tinggal sekarang. Yang ngerti katakan amin.
Bumi yang kita tinggal sekarang aja, orang udah tergila-gila dengan bumi ini, dengan dunia ini. Sepertinya ya kan nggak mau lagi ya kan tinggalkan dunia ini. Kayaknya betah bener segala macam. Dia nikmati semua kenikmatan dunia. Orang berkata, wah caranya dengan apa? Dia bisa nikmatin pergi ke Bali. Lihat menikmati alam Bali. Entah itu yang namanya lautnya, gunungnya, budayanya. Semua kreativitas orang suka ke sana. Saudara, saya ingin beritahu. Saudara, nanti di surga Tuhan ciptakan. Tuhan muliakan juga. Bukan cuma tubuh kita, tetapi ciptaannya. Di dalam langit dan bumi yang baru. Coba kita baca sama-sama. Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka dan mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. So bayangkan, wow, ketika kita ada dalam hadirat Allah saja, alangkah bahagianya kita. Alangkah nikmatnya hidup kita. Betapa berbahagianya kita. Luar biasanya. Saudara, ada tengah-tengah, itu langit dan bumi baru. Sehingga digambarkan saudara, apa sih keadaan langit dan bumi yang baru? Di tempat di mana kita akan bersama Yesus selama-lamanya dengan mengenakan tubuh yang dimuliakan, tubuh kemuliaan. Apa keadaannya? Ayat 4 di sini dikatakan, dan ia akan apa? Menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi apa? Perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berbaru. Katakan amin. Jadi langit dan bumi yang baru. Yaitu ini adalah langit dan bumi. Dengan apa? Kesempurnaan yang apa? Mutlak. Kesempurnaan yang mutlak. Di sanalah kita semua orang percaya akan tinggal selama-lamanya dalam keabadian. Dalam kekekalan. Di sanalah tempat kita. Saudara bersemangat gak denger ini? Saya waktu baca ini, saya dapatkan firman ini, hati saya meluap dengan sukacita. Belum ke surga, baru diceritakan tentang surga, hati saya sudah bergelora. Seperti waktu saya masih kecil, papa saya berkata, nanti ya, waktu nanti hari Minggu, ya kan, papa ajak kamu ke Binaria, Ancol. Dulu Binaria namanya, saudaraku. Naik sepeda, ya kan saya gonceng naik sepeda. Sebelum sampai hari Minggu, saya selalu tanya sama papa saya, kapan kita ke Binaria? Kapan kita ke Ancol? Saya suruh senang sekali. Ya kamu belajar yang bagus. Kamu makan, ya kan, jangan terlambat, segala macam. Ya nanti hari Minggu. Wow, luar biasa. Kalau saudara yang selama hidup di dunia ini, hobi yang namanya traveling. Lihat kan, saudara suka dengan sungai, suka menikmati sungai Musi yang begitu indah. Di Palembang, dengar baik saudara, nanti di surga, di langit dan bumi yang baru, saudara akan lihat, saudara, sungai-sungai yang kesempurnaannya itu mutlak. Indahnya luar biasa. Saudara yang suka pantai, pantai apa? Saudara adalah seorang yang rela keluarkan duit ratusan bahkan miliaran rupiah hanya untuk traveling dan lihat pantai atau lihat gunung selama hidup di dunia ini. Saya ingin beritahu saudaraku, ketika kita ada di surga nanti, itu pantainya luar biasa sampai Paulus berkata, apa yang gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, bahkan gak pernah timbul dalam hati. Semua itu disediakan Allah bagi orang-orang yang apa? Mengasihi dia. Katakan amin saudara. Ini hal yang luar biasa sekali ini. Itulah namanya Tuhan bukan cuma memuliakan tubuh kita,
tapi dia memuliakan juga ciptaannya. Ada orang nanya saudaraku, Pak, aku kan di dunia ini kan suka piara anjing, piara kucing. Ada yang nanya gitu saudaraku. Saya baca tulisan, dia bilang rupanya saudara, teolog bilang, apa yang ada di bumi ini untuk kesenangan daripada umat Tuhan, di sana pun ada. Kan lebih keren katanya. Surga nggak kurang dari bumi. Saudaraku, tidak kurang dan tidak ada yang hilang. Tidak kurang dan tidak ada yang hilang. Bahkan lebih banyak. Lebih banyak saudaraku. Surga itu adalah satu tempat. Saudaraku yang saya pelajari. Satu tempat. Ya kan. Di mana saudara dan saya. Ya kan. Ya kan. Tempat di mana kita bisa untuk menikmati. Menerima segala berkat Tuhan yang sempurna. Itu surga. Amin. Nah sekarang pertanyaannya Pak. Ini gimana Pak kalau di surga? Ada kerjaan gak Pak di sana? Apa aku nganggur gitu kan? Ya kan? Apa ada kerjaan gak? Apa kami hanya duduk-duduk saja gak lakukan apa-apa? Saya ingin beritahu saudaraku. Allah kita itu Allah yang kreatif. Allah yang produktif. Saudara bisa ngerti sini? Dan dia ingin umatnya juga kreatif dan produktif selama hidup di dunia ini. Katakan amin saudara. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan juga tidak ingin saudara hidup di dunia nganggur-nganggur. Gak ada kerja, gak buat apa-apa. Karena itu tidak memuliakan Tuhan. Jadi apa yang kalau di kehendak Tuhan di bumi aja. Mau saudara saya produktif dan kreatif. Apalagi di sorga. Saudara dan saya akan melakukan banyak hal-hal yang kreatif dan produktif. Katakan amin saudara. Jadi kalau kita adalah seorang yang produktif dan kreatif selama hidup di dunia ini. Bukan berarti kita berhenti bekerja. Berhenti melakukan hal yang kreatif ketika kita ada di sorga. Tapi justru kita akan menjadi penemu-penemu. Ada temuan-temuan, pemikiran-pemikiran. Hal-hal yang lebih besar, yang lebih ajaib. Itu yang kita kerjakan. Katakan amin. Saudara jangan berpikir, aduh Pak aku nih gawe kerjaannya dokter Pak. Kalau ke sorga, nggak ada lagi orang sakit, nganggur aku. Jangan pikir seperti itu saudara. Wah Pak saya psikolog, nggak kate lagi uang stres di sana. Mana gitu kan. Waduh Pak saya pengacara ya. Dan lagi ada orang bertengkar. Justru ketika orang bertengkar itulah rezeki aku Pak. Semua ada. Apalagi saya juga bisa ngomong kan. Waduh saya ini pendeta gimana nih. Semua orang sudah bertobat di sana. Ya kan? Saudara yang kasih Kristus. Saya ingin beritahu kepada saudara. Ya kan? Saudara harus mengerti ada banyak pekerjaan-pekerjaan kreatif yang luar biasa. Yang kita tidak pernah pikir dan duga. Itu Tuhan sediakan buat kita. Untuk kita kerjakan. Pokoknya gini. Asik aja pokoknya. Saya bisa bayangin ya sebenarnya. Seperti itu. Nggak ada satu detik pun. Yang luput dari apa saudara? Keindahan, kenikmatan, kebahagiaan. Kurang lebih seperti itu. Sempurna semuanya. Yang ngerti katakan amin. Nah yang terakhir saya ingin bagikan begini. Kehidupan di surga itu saudara. Lebih nyata daripada kehidupan di bumi. Saya ulangi saudara. Surga adalah tempat di mana kita bisa menikmati. Segala berkat dan pemberian Tuhan yang sempurna. Nah Tuhan memuliakan semua ciptaannya, pemberiannya. Untuk kita nikmati dengan cara yang apa? Berlipat kali ganda. Ya kan? Kalau saudara suka akan satu makanan tertentu. Pada waktu saudara ada hidup di dunia ini. Saudaraku, apa di surga ada makanan Pak? Kita makan gak? Yesus dia berkata bahwa akan ada satu perjamuan. Kita duduk sehidangan dengan Yesus. Ada Bapak Abraham, Bapak-bapak segala macam kita akan duduk bersama dengan bangsa-bangsa. Artinya apa? Ada makanan-makanan. Apa yang menjadi itu kita bisa nikmati, kita bisa rasanya sempurna. Katakan amin. Enaknya luar biasa tapi tidak kolesterol. Tidak bikin darah tinggi. Tidak buat saudara serangan jantung. Aman udah. Aduh, kenapa gak mau ke sorga?
Soal makan itu saudaraku. Soal makan. Wah itu. Ada makan di sana. Tetapi tubuh gak makan pun gak apa. Tentang saudara, aku suka lu dengar musik-musik lagu. Paulus jelasin, saudaraku, bahwa Tuhan muliakan semua. Muliakan tuh sempurnakan semuanya. Kan muliakan sempurnakan. Bunyi-bunyian, nyanyian-nyanyian yang gak pernah kita dengar. Suara-suara merdu yang gak pernah kita dengar. Perkataan kata-kata hikmat. Yang kalau kita dengar kata-kata yang dahsyat sekali kata-kata ini. Kita kagum-kagum. Di surga telinga kita udah berdecak kagumnya enggak? Luar biasa suara ini. Itu. Amin saudaraku. Semuanya dilipat gandakan. Kenikmatannya. Karena sempurna saudara surga. Pertanyaannya sekarang gini saudaraku. Apakah semua yang baik, saya ulangi lagi. Ya kan? Yang telah kita nikmati selama kita hidup di dunia ini. Apakah dapat kita nikmati semuanya itu lagi di sorga? Saya ingin ulangi kata-kata ini. Surga tidak kurang dari dunia ini. Bahkan surga itu lebih dari dunia. Surga itu sempurna, lengkap, dan utuh. Surga itu apa? Sempurna, lengkap, dan utuh. Surga itu apa? Sempurna, lengkap, dan apapun. Tapi saudaraku, ini ada perkataan Yesus yang cukup mengagetkan. Ada satu saudaraku yang tidak ada di surga. Yang mungkin mengejutkan saudara. Apa saudara? Kita baca Lukas 20 ayat 34-35. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka. Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu. Dan dalam kebangkitan dari antara orang mati. Tidak kawin dan tidak dikawinkan. Saudara pernah mungkin dengar nama Mark Twain. Mark Twain. Mark Twain itu penulis buku, seorang kayak filsuf apa segala macam itu, saya tidak tahu siapa. Bukunya banyak saudara. Bukunya bagus-bagus. Tapi dia seorang ateis. Dia seorang ateis. Satu hari dia pernah berkata tentang sorga. Dia tahu tentang perkataan Yesus bahwa di surga tidak ada kawin dan tidak dikawinkan. Tidak ada kawin. Dia bilang begini, dia nggak percaya Tuhan, tapi dia tahu Alkitab, isi Alkitab. Dia bilang, alangkah sayangnya ya orang Kristen ya, yang katanya akan pergi ke sorga, tetapi di sorga mereka tidak kawin dan dikawinkan. Mereka tidak menikmati seks di sorga. Padahal seks itu ada suatu kenikmatan dan keindahan. Saudaraku, ya kan? Ini seorang ateis yang ngomong kayak gitu. Tapi ada lagi pendapat saudaraku yang sedikit teolog, para ahli teologi sedikit sih. Ya kan? Mereka berkata bahwa memang betul tidak ada kawin mengawinkan. Tetapi masih ada seks di sorga. Saudara. Ya, apakah saudara harus percaya dengan teolog jenis ini, itu terserah saudara, saya tidak paksa. Tetapi sebagian besar teolog, ahli teologi Kristen, saudara, mereka mengatakan begini. Ya kan? Mengapa di surga tidak ada kawin dan mengawinkan dan tidak ada seks di surga? Mengapa? Saudaraku, karena di surga hubungan kita satu dengan lainnya akan menjadi hubungan yang sangat dalam. Hubungan yang jauh lebih berbahagia. Sehingga kita tidak perlu lagi hubungan seksual. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Ya udah gak perlu lagi. Saya gak tahu yang keyakinan yang lain-lain saudara. Tetapi yang jelas adalah bahwa tubuh yang sempurna ini saudaraku. Itu udah dirancang untuk menikmati hal-hal yang sempurna. Dari ciptaan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Saudaraku, sehingga saudara, seks tidak lagi dibutuhkan untuk hal itu. Tetapi apapun itu saudara, saya ingin saudara bisa nangkep satu hal ini saudara, tentang sorga. Perhatikan sini. Di surga tidak akan ada yang kurang dan tidak ada yang hilang. Dalam bentuk apapun, di surga sempurna. Dalam apa? Kenikmatan,
kepuasan, keindahan, dan kebahagiaan. Katakan amin. Surga adalah tempat yang sempurna, di mana kita akan menikmati segala berkat Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Apakah saudara rindu? Ya kan? Tuhan Yesus datang segera. Apakah saudara rindu? Satu hari kelak Tuhan bawa saudara dan saya, kita semua untuk pergi ke surga. Katakan amin. Kalau kita sudah tahu, oh itu tuh rupanya surga. Ini kita akan sampai ke sana. Seperti kita melihat batu es yang begitu besar sekali, balok es. Kita lihat ini benda padat, tapi tidak selamanya dia akan jadi benda padat. Satu hari dia akan cair. Seperti kita lihat orang-orang masih tegak berdiri hari-hari ini dia. Dan satu hari kelak dia akan mencair seperti batu es. Mereka yang percaya pada Yesus, saudara, dia tidak akan mencair selamanya dan habis. Tetapi saudaraku, mereka akan memakai tubuh yang sempurna. Tubuh yang dimuliakan untuk menikmati ciptaan Tuhan yang dimuliakan selama-lamanya di sorga. Katakan amin saudara ini. Ya. Apa yang harus kita buat sekarang? Lukas 21 ayat 36. Ini pesan Tuhan. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Katakan amin. Sekali lagi kita baca. 1, 2, 3. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu bertahan di hadapan anak manusia. Berjaga-jaga sambil berdoa. Jaga. Jaga. Supaya setiap perkataan, setiap keputusan kita, semuanya memuliakan Tuhan. Karena satu hari saudara dan saya akan dimuliakan dengan memakai tubuh yang dimuliakan. Saudara, dan untuk menikmati semua ciptaan yang dimuliakan oleh Tuhan. Dan di surga bukan cuma Tuhan memuliakan kita dan ciptaannya, semua ciptaan dan kita semua memuliakan Dia. Jadi luar biasa, surga ini adalah tempat orang-orang yang rendah hati saling memuliakan, saling meninggikan. Pencipta meninggikan, memuliakan ciptaannya. Penciptaan memuliakan, meninggikan ciptaannya. Luar biasa saudaraku. Ini hal yang luar biasa. Itulah tempat orang rendah hati. Kalau orang sombong tidak bisa tahan tinggal di sorga. Karena orang sombong tidak bisa memuliakan dan meninggikan orang lain. Dia cuma bisa memuliakan dan meninggikan diri dia sendiri. Hari ini saudara, kenapa Tuhan mau kita belajar seperti Yesus? Belajar daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Amin saudaraku. Kita tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih untuk pesan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran. Untuk kekekalan yang kami terima hari ini. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Engkau Allah yang lemah lembut dan rendah hati. Engkau ya Tuhan punya rancangan untuk memuliakan kami. Manusia ciptaan-Mu ya Tuhan. Engkau akan memuliakan semua ciptaan-Mu. Dan semua ciptaan-Mu memuliakan Engkau Tuhan. Luar biasa ini Tuhan. Terima kasih untuk janji keselamatan. Janji hidup yang kekal. Tuhan tolong kami. Pelihara kami. Lindungi kami. Berkati hidup kami Tuhan. Biar kami ya Tuhan dapat ya Tuhan memuliakan Engkau sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Engkau berkati setiap anak-anak-Mu semua. Bungkus semua anak-anak-Mu ini dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, kalau saudara diberkati dengan pesan ini. Dan ini merupakan satu pesan yang baru buat saudara. Tolong saudara, link YouTube-nya ini saudara kirim ke orang-orang yang saudara kasihi. Supaya mereka juga bisa diberkati. Lewat pesan firman Tuhan, ya kan, hari ini, saat ini. Ya kan,
Apa kata Yesus tentang kekekalan, tentang tubuh kemuliaan. Saya berdoa, biarlah ya saudara, kebaikan Tuhan kita akan teruskan kepada banyak orang. Supaya orang-orang semuanya juga bisa merasakan ada satu kekuatan, semangat untuk tahu kemana kita akan pergi di sana. Amin saudara, kita naikkan nyanyian pujian ini. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah, persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Yesus datanglah, hari itu hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya, bersama para tebusan sambutlah dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Bagimu terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Buka kedua tangan kita. Arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudaraku.